Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Damai sekalian. Berjumpa bersama kami di dalam podcast Halako Damai, kelas Religious Studies. Kali ini hadir bersama kami semua di studio RSCJ, Suster Jera. Bagaimana kabarnya, Suster? Sehat? Sehat. Udah lama ya, tidak Sudah muncul lama. di kameranya. Sangat lama. Ya, sebelumnya, Sobat Damai sekalian, Sis Jera sering banyak muncul di awal-awal Halako Damai. Namun karena kesibukan beliau, bisa kali ini kita bertemu membahas tentang salah satu kajian. Sebenarnya ini tidak ada di dalam kajian filsafat atau bukan sih, kalau psikospiritual? Tidak Tidak ya? filsafat, sangat psikologis ya. Psikologis. Oke. Kali ini Sobat Damai sekalian, kajian kita adalah psikospiritualitas. Itu gabungan antara psikologi dan spiritualitas. Nah, kita akan mengeksplor ini dengan beberapa podcast. Rencananya kita 12 podcast ya. Mudah-mudahan, insya Allah. Amin. Insya Allah. 12 podcast ini bagi teman-teman yang menyukai kajian psikospiritualitas dan tertarik, silakan komen di kolom deskripsi dari podcast ini. Oke, teman-teman sekalian. Pertanyaan yang pertama nih, Sis Jira, langsung aja. Apa itu psikospiritualitas sebenarnya? Spiritualitas. Tapi sebelumnya saya juga mau sambut Sobat Damai ya. Iya, silakan Sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai pada Sobat Damai. Saya senang sekali bisa bertemu Anda lagi dengan topik yang berbeda, tetapi saya pikir sangat penting untuk dunia kita saat ini. Kenapa? Ini bukan sekedar psikologi dan spiritualitas dan dua istilah ini bertemu, bukan seperti itu. Mungkin kita baca banyak buku when psychology meets spirituality, gitu kan? Tapi bukan hanya itu. Ketika psikologi bertemu spiritualitas, tidak. Saya mau kembali kepada diri kita sendiri. Betul kan dalam hidup kita kadang-kadang kita rasa apa ya, siapa aku gitu. Ada apa di luar saya? Saya rasa sangat satu ketegangan, satu konflik antara apa terjadi di luar dan apa terjadi di dalam diri sendiri. Gitu. Mungkin ada satu cerita yang saya bisa kasih tahu. Ada seorang, bisa katakan namanya Siti Fatimah. Gitu. Terus dia seorang ibu, karir, kerja banyak di kantor, keluarga dia baik, dia bahagia di keluarganya, yang suami dan 3 anaknya, semuanya baik gitu. Tapi si ibu itu selalu rasa ada kekosongan dalam hatinya. Selalu rasa. Tapi dalam pikiran kan saya punya semuanya. Saya punya uang, saya punya suami yang baik, saya punya anak yang baik, saya punya harta yang cukup. Saya tidak keinginan apa saja kalau dari luar, tapi tetap dari dalam ada kekosongannya. Jadi kekosongan di antara kesibukan gitu ya, dan capaian-capaian hidup ya? Ya mungkin itu, tapi juga sepertinya gini ya, satu sisi dia rasa puas, ya. Dan kalau kita lihat dari duniawi, ini sangat oke, sangat hebat. Tetapi kalau dia dengan diri sendiri, selalu dia rasa ada sesuatu yang hilang. Ketika dalam kondisi itu, ada apa sih di dalam diri? Apa namanya? Something is missing gitu. Dan satu sih semuanya ada, tapi di sini. Jadi dia haus untuk sesuatu yang lebih dalam. Nah, jadi secara sederhananya kita bisa katakan psikologi tanya apa terjadi, apa yang kamu rasakan. Mungkin Siti Fatimah akan bilang saya rasa sedih, saya rasa bahagia, saya rasa puas, saya rasa cemas, saya rasa senang, saya rasa ketika saya lihat anak saya rasa bahagia. Bisa katakan itu.
apa yang dia rasa. Hmm. Ini psikologi. Oke. Kenapa dia rasakan itu? Ini spiritualitas. Ya, kenapa kamu rasa bahagia? Kebahagiaan kamu isi apa dalam hatimu? Misalnya, Hmm. dan dia mulai kali, oh iya ya, kebahagiaan ini bukan hanya sekedar dari permukaan, tapi saya cari sesuatu Lebih yang dalam. happiness. Jadi dan dia juga bisa katakan bahwa kenapa saya rasa cemas misalnya. Kenapa saya rasa itu? Atau saya rasa kekosongan. Kenapa kamu rasa kekosongan? Dan dia mulai gali. Nah, saya rasa kekosongan karena diriku saya sendiri tidak muncul yang sebenarnya. Atau saya hanya kerja dalam peran. Saya tidak, keaslian saya bukan ini. Otentik saya bukan ini. Nah, ini kita bisa temukan di spiritualitas. Keotentikan itu. Keotentikan itu. Karena spiritualitas yakin bahwa kita diciptakan dalam serupa dengan Tuhan. Oke. Kalau kita diciptakan serupa dengan Tuhan, tidak hanya dengan sekedar apa-apa yang saya rasakan, apa yang saya dapat, apa yang saya temukan, tapi kenapa? Berarti alasan dong. Alasan-alasan di balik apa yang terjadi. Iya, the why gitu kan. Kenapa saya rasa itu? Kenapa? Misalnya ada orang yang bisa dapat 10.000 satu hari, Ya. dan dia bahagia. Ada orang yang bisa dapat 10 juta satu hari, tapi dia tak bahagia. Kalau dari sisi capaian, itu capaian gede ya, 10 juta sehari loh. Jadi orang yang dapat 10.000 satu hari misalnya, dia akan katakan, oke, saya senang dengan itu. Ini kan menyentuh keotentikan saya. I'm happy with it. Saya senang. Tapi kalau orang dapat 10 juta satu hari, meskipun ini, tetap saya tak senang gitu. Mengapa? Mengerti itu apa yang saya. Jadi mengapa ini seperti ini ya terjadi? The real self itu tidak ditemukan dengan apa yang harta yang saya punya, karena ini semua di permukaan. Orang itu dapat 10.000, saya senang karena ini mengisi hati saya. Tapi 10 juta itu mengisi hati saya. Iya, mengerti ya? Iya. Itu kan untuk membedakan antara ini ranah psikologi, yang ini ranah spiritualitas. Iya. Jadi saya senang dengan siapa diriku karena saya yakin, bukan karena saya dapat dari luar, saya yakin saya diciptakan serupa dengan Tuhan. Dulu Tuhan punya rencana sendiri untuk saya. Ini rencana Tuhan. Jadi kan soal iman yang muncul. Kalau soal spiritualitas. Jadi kalau soal psikologi adalah kan kecenderungan ekspresi dari jiwa kan, yang dimunculkan melalui tindakan, sikap. Tetapi ketika itu terjadi di dalam batin kita, lalu kita kaitkan itu dengan apa dan mengapa ini terjadi dan dikaitkan dengan iman, itu spiritualitas. Yes, betul. Nah, spiritualitas ini dibatasi oleh agama atau enggak sebenarnya? Nah, bagus sekali ini, pertanyaan bagus. Kenapa psikospiritualitas itu penting? Kenapa? Mungkin saya ke sana dulu ya. Kenapa ini penting? Saya bisa beri beberapa hal. Pertama, sebelum saya bicara tentang spiritualitas dan agama, yang saya mau katakan, pertama, kenapa ini penting? Karena dunia kita beri kepada kita banyak masukan, dan media sosial juga beri kepada kita banyak informasi. Kita dapat kebanyakan sebetulnya melimpah ya, eksternal, dari luar, kebanyakan, too much gitu, keterlaluan gitu. Sehingga tapi otak kita hanya bisa terima sekian ini, too much gitu kan. Untuk menghadapi begitu banyak hal, ujung-ujungnya apa terjadi? Kesehatan apa yang menjadi kesehatan apa yang ditantang? Bukan kesehatan tubuh, tapi kesehatan mental.
Kesehatan mental itu berarti kan dari pikiran dulu kan? Ya, Dari mental pikiran. health. Jadi sekarang dalam dunia kita salah satu hal yang menjadi sangat prihatin untuk kita adalah mental health. Mental health itu karena dunia lingkungan eksternal kita dia terlalu banyak memberi informasi, bahkan terlalu cepat ya kalau kondisi modern sekarang ya. Cepat. Dan instan. Dan instan. Dan instan di sana dan instan di sini, tidak instan, di sini ada proses. Ini proses. Itu mempengaruhi secara psikologis dulu tentunya. Betul. Jadi ini yang pertama alasannya psikospiritualitas itu penting. Yang kedua, psikospiritualitas penting untuk jawab pertanyaan Anda. Kalau kita lihat Gen Z, banyak ke arah kami lebih spiritual daripada punya agama. Kan? Mereka bilang gitu kan, kami lebih spiritual, kami tidak punya agama, kami lebih spiritual gitu. Dan memang benar, mereka lebih spiritual daripada ikut agama institusi. Iya. Okay. Ya. Tapi kalau kita lihat agama, sebenarnya agama lakukan apa sama kita? Agama, setiap agama punya doktrin, punya nilai, punya kepercayaan, betul kan? Betul. Punya metode, punya ritual, ya, punya jalan, punya cara untuk cicipi Tuhan yang sebenarnya, yang marifah ya, yang kita katakan, akhirnya untuk mencapai Tuhan. Ini agama. Membawa kita ke roh kita. Kan? Spiritual itu apa? Spirit. Bawa kita ke roh kita juga. Mengerti enggak? Iya. Nah, kenapa saya katakan psikospiritual sekarang penting dalam dunia, hidup kita saat ini? Karena banyak orang muda atau orang tua atau apa ya, saya tak mau katakan yang orang muda, tapi katakan bahwa kita tidak perlu agama, kita perlu spiritualitas. Ya, kita perlu spiritualitas. Agama beri pada kita cara untuk mencapai jiwa. Betul. Ya? Pembersihan jiwa. Betul. Mereka tidak mau agama. Tidak mau terikat oleh satu institusi. Tapi spiritualitas itu yang kita bicara dalam psikospiritual akan membantu orang untuk mencapai roh itu. Dengan psyche, dengan soul, jiwa. Bisa mengerti apa yang saya katakan? Iya. Jadi kan antara kalau yang misalnya dia ingin melepas atau dia tidak terikat pada satu institusi agama, karena kan pengalaman-pengalaman yang transend itu seringkali terjadi banyak orang ya, bahkan mau agama apapun, mau keyakinan apapun. Nah, psikospiritual itu adalah sekian perangkat psikologi ya untuk menyentuh spiritualitas. Atau sebaliknya juga spiritualitas juga untuk menemukan jiwa kita yang sebenarnya. Jadi Islam itu kan ada tazkiyatun nafs ya, jadi membersihkan jiwa itu. Itu membersihkan atau nanti psikospiritualitas itu, saya jadi penasaran nih Sobat Damai, psikospiritualitas itu apakah sampai pada membersihkan jiwa atau mengontrol jiwa? Dua-duanya tidak. Kalau ada psikologi ya, dua-duanya tidak. Ini bukan soal membersihkan jiwa atau menghadapi jiwa atau apa yang Anda katakan tadi, bukan hanya itu. Tetapi memberi pada kita makna yang lebih dalam. Oke. Apa ya? Membuat kita lebih yakin bahwa saya diciptakan serupa dengan Tuhan. Oke. Jadi ujung-ujungnya ada kaitannya dengan jalannya, ada kaitannya dengan satu iman, satu jalan tertentu menuju Tuhan kan? Ya, kalau kita bicara tentang Sobat Damai, mereka semua percaya pada Tuhan. Iya. Ya. Mungkin ini geser sedikit dari topik kita, tapi kan banyak orang akan mungkin nonton akan enggak, saya tak percaya pada Tuhan. Ya, bisa jadi. It's okay, jangan percaya pada Tuhan, tapi saya mau tanya pada Sobat Damai itu yang percaya pada Tuhan. Anda percaya pada kasih? Anda percaya pada harapan? Anda percaya pada kebahagiaan? Ini semua ada Tuhan. Tuhan adalah kasih.
Tuhan adalah perdamaian, Tuhan adalah kebahagiaan. Oke. Ya, mungkin jangan perlu pakai nama ya, tapi Tetap ada di tetap sana. ada. Kenapa psikospiritual juga penting? Karena yang saya mau kembali ke poin saya pertama, kita selalu banyak perasaan, Oke. banyak pikiran, dan kita tak tahu bagaimana menghandlekan itu. Spiritualitas membantu. Oke. Spiritualitas pertama membantu untuk menerima, spiritualitas tetap membantu bagaimana akan mengolah. Oke. Psikologi sendiri tidak bisa bantu kita untuk mengolah. It's Mengapa? all there. Mengapa? Mengapa? Karena yang saya katakan tadi, psikologi bicara tentang apa, tapi kita bisa mengolah ketika kenapa. Alasan ya di balik Alasan. itu. Ya, seperti yang kita katakan, misalnya saya tanya dia, apa yang kamu rasakan? Kamu bilang sedih. Sudah, finish, oke. Psikologi bisa temukan itu. Nah, kenapa sih kamu rasa sedih? Dan kita mulai mengolah dan seterusnya. Seperti pergi ke dokter ya, oke, saya sakit kepala. Iya. Tapi dokter akan tanya kan, memberi pada Anda obat untuk menyembuhkan sakit kepalanya. Spiritualitas seperti itu. Oke, Sis Jera, saya ingin kembali menanyakan ulang, jadi apa itu psikospiritualitas? Kalau apakah ada definisi di sana, misalkan dia sebagai sebuah kajian yang baku, kalau gitu, Sis Jera? Ada sih banyak definisi ya, tapi yang saya mau katakan secara sederhana, spiritualitas ada cara di mana kita bisa melihat apa yang terjadi pada diri kita dan masuk ke dalam kenapa saya rasakan itu, ya, untuk mencapai my real self, my true self. Jadi sejarah di antara sekian informasi yang masuk, kita juga tidak langsung terbawa dengan psikospiritualitas, kita punya cara untuk membantu kita kembali ke otentikan diri itu. Ya, true self, fitrah. Fitrah, kembali ke fitrah. Kembali ke fitrah. Oke, nah psikospiritual sebagai sebuah ilmu yang modern gitu ya. Ya, tentu biasanya karena ini sebuah ilmu, sebuah kajian, itu mungkin sangat bisa diterima oleh siapa saja sebagai sebuah dan ilmu. Semua kembali ke agama, semua agama sebetulnya membantu kita untuk psikospiritual. Semua agama membawa kita, di atasnya bulan Ramadan, lakukan apa? Membantu kita untuk detach dari semua perasaannya, kan? Untuk kembali ke fitrahnya. Sama dengan Hindu, sama dengan Buddha, sama dengan Kristiani, semuanya. Oke, Sijira, ini tentang biasanya kalau satu kajian, karena ini Sobat Damai sekalian, ini kan sebuah pertemuan awal, kita akan lanjut pada pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk memperdalam tadi sebuah panduan, sebuah pendekatan psikospiritualitas ini. Kira-kira kalau di dalam keilmuan itu suka ada tokoh, teori, nah baik di psikologi ataupun di spiritualitas, mungkin siapa aja yang digunakan sebagai perangkat untuk memperkuat kajian psikospiritualitas ini, Sis Jera? Oke. Ada banyak tokoh, banyak. Tapi saya suka titik keberangkatan saya. Kalau ketika saya mengajar ini, pasti saya akan mulai dari Freud ya, karena dia yang pertama. Tapi tokoh untuk saya yang bawa kita ke psikospiritual adalah Carl Jung. Kenapa Carl Jung? Karena dia membawa kita dari ego ke conscious self, ke unconscious self, ke shadow, ke archetype dan seterusnya. Dan semua hal yang kita bisa kerjakan, luka, mimpi, kembali ke sebetulnya siapa diri kita. Dan saya juga suka Carl Jung juga karena dia mulai dari dalam ke luar, bukan dari luar ke dalam. Yang dari luar ke dalam itu inputnya informasi yang atau cepat dan lain sebagainya. Dari ego, dari consciousness, dari pra-consciousness, consciousness kan seperti itu. Unconscious dan ke true self kan
Kalau dia Kaliung mulai dari bawah dari dalam ke keluar gitu. Oke. Tokoh lainnya? Tokoh lainnya ada beberapa yang bicara pada hal-hal yang tertentu, misalnya ada seorang tokoh namanya Alfred Adler. Alfred Adler itu menarik karena dia bicara tentang inferioritas. Kita mulai dari inferioritas. Kalau kalian mulai dari true self keluar, Adler akan bilang kita rasa inferior karena ini muncul dari hidup dia. Dan bagaimana orang itu mau menjadi superior. Dan akhirnya kita lihat sebetulnya tidak ada inferior superior karena ada titik di mana kita menjadi ujung-ujungnya my true self gitu. Tapi Adler menarik sekali karena Adler melihat tingkah laku yang terjadi dengan birth order. Misalnya, dia anak keberapa dalam keluarga? Pertama. Anak pertama. Dan Adler punya satu kajian di mana dia, kan saya katakan tadi, psikologi itu kasih tahu apa yang saya rasakan, apa ini. Tapi spiritualitas kenapa? Dan ini Adler gali dalam teorinya. Kenapa anak pertama rasa seperti itu? Kenapa anak kedua seperti ini? Kenapa anak bungsu seperti ini? Apa peran mereka dalam keluarganya? Anak pertama rasa misalnya punya wewenang. Karena anak pertama membuat bapak dan ibu menjadi membuat suami istri menjadi bapak ibu. Yang pertama. Ini kan anak pertama. Kedua rasa terjebak kalau dia punya adiknya. Dia rebel. Seperti itu. Sedangkan bungsu itu rasa saya tidak punya tanggung jawab sama sekali gitu. Kenapa? Nah, Adler gali itu dalam teorinya. Nah, terus ada banyak. Ada juga Ken Wilber. Ken Wilber itu menarik. Ken Wilber sebetulnya lanjut dari Jung dan dia bikin integrasi. Ini integral theory. Dari Jung dan dia bawa bukan dari Jung dan Adler. Dari Jung dia bicara tentang consciousness dan seterusnya, dan Ken Wilber kalau kita punya waktu kita bisa bahas bagaimana dia punya integral theory, bagaimana dia integrasi unconscious self, personal, external seperti itu. Terus juga ada Fowler yang bicara tentang tahap-tahap iman gitu. Terus juga ada Maslow yang bicara tentang kebutuhan, hierarki kebutuhan. Ada Kohlberg bicara tentang moral, psikologi moral. Ini semua tokoh-tokoh yang kita bisa bahas dan menggali pikiran mereka untuk psikospiritual. Sejarah kalau dari spiritualitas sendiri ada tokohnya atau tidak? Nah, dari spiritualitas sendiri di sana kita bisa pergi ke agama-agama. Misal Al-Ghazali, kita bisa dapat banyak spiritualitas dari dia. Ignatius dari Loyola, banyak. Madeleine Sophie Barat, banyak spiritualitas kita bisa dapat dari mereka. Augustinus, Aquinas, kita bisa dapat spiritualitas dari mereka. Julian of Norwich, yang mistik maksudnya sufi-sufi itu, kita bisa dapat banyak spiritualitas dari mereka. Rumi. Rumi bicara apa sebetulnya? Rumi bicara psikospiritualitas. Nah, kalau begitu mana dulu? Psikologi dulu atau baru ke spiritualitas? Ini menarik ya. Ini seperti ayam dulu, telur dulu. Tapi kemarin saya baca sesuatu yang menarik tentang ayam dulu dan telur dulu. Kenapa? Katanya dua-duanya satu sebetulnya. Kita akan bahas satu podcast untuk menentukan mana telur dulu atau ayam dulu. Yang mana dulu sih untuk psikospiritualitas? Saya pikir ini kan berbicara persis itu. Ini integral. Ini integral. Ini sangat integral. Ketika Jung juga bicara tentang itu. Ada satu buku yang bagus dari Jung ya, namanya Primal Scream. Primal Scream itu apa? Suara anak waktu dia keluar dari rahim ibu. Bagaimana teriakan atau tangisan anak waktu keluar dari rahim ibu ini sepanjang hidup, kata Jung. Menarik ya? Primal scream gitu. Primal scream. Pertama, teriakan atau teriakan atau tangisan pertama. Itu mempengaruhi. Karena ini kan separation dari ibu. Pemisahan Pemisahan dari pertama. ibu. Jadi mana yang pertama, saya tidak mau pikir tentang mana yang pertama, kedua, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Karena psikospiritualitas is one experience.
Iya, iya, iya. Karena dua-duanya bicara tentang jiwa. Oke, oke. Jadi kita Dan bisa kita tak bisa dua-duanya. memisahkan jiwa. Oke, oke. Jiwa itu, ini yang psikospiritualitas, saya bisa katakan terakhir, spiritualitas menyentuhkan jiwa, whole soul gitu. Oke, oke, Sijira, ini hal penting juga ditanyakan. Jadi psikospiritualitas ini ketika dikaitkan dengan dunia modern sekarang yang serba cepat, instan ini, dengan kebenaran-kebenaran yang juga belum sulit kita menentukannya. Jadi kajian psikospiritualitas ini, Sobat Damai sekalian, dia akan membahas isu apa saja? Kita bisa bahas isu the true self. Oke, the true self. Kita bisa bahas apa yang kita perbedaan antara kebutuhan dan kemauan. Oke. Kita bisa bahas birth order, anak pertama, kedua, ketiga. Kita bisa bahas tahap iman. Kita bisa bahas bagaimana kita menghadapi kesedihan, kesakitan, rasa sakit. Kita bisa bahas apa itu cinta. Oke. Ya, apalagi kita bisa bahas. Kalau kesejahteraan diri, mental health atau well-being gitu? Bisa. Nah, ini di sini persis bagian timur membantu dengan yoga, dengan mindfulness. Berarti meditasi seperti itu jadi kajian juga. Ya, mindfulness, yoga dan breathing, dan ini kan semua dari kita bisa sadar tentang itu dari timur ya. Ini bantu timur yang membantu. Oke, Sisira, Sobat Damai sekalian. Nah, yang terakhir Sisira, untuk bisa menarik para penonton ini, closing statement tentang psikospiritualitas hingga menantang Anda untuk terus mengikuti podcast psikospiritualitas ini. Silahkan Sisira, closing statement-nya. Saya bisa katakan sama sobat-sobat damai, sadar bahwa kalian, kita semua manusia yang spiritual. Dan kita tidak perlu hanya terjebak dengan ritualnya, tetapi dengan spiritnya. Tapi untuk kenal spirit, kita perlu kenal apa saya rasakan. Oke. Oke, terima kasih Sisira. Terima kasih banyak. Ya, sudah. Anzia, saya senang bertemu Anda lagi. Oh iya, mudah-mudahan kita terus bertemu aja ya di dalam podcast selanjutnya. Bagi teman-teman yang tertarik untuk lanjut tentang atau penasaran tentang psikospiritualitas, bisa tulis komentar dan subscribe jangan lupa, dan like, lalu kasih komentar menurut Anda psikospiritualitas perlu atau enggak sih, atau Anda punya pengalaman sendiri. Sampai jumpa di dalam pembahasan podcast tentang psikospiritualitas selanjutnya. Tentang kajian-kajian yang ada tadi disebutkan oleh Sisira. Oke, sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Sisira. Terima kasih banyak. Yo, thank you Zia.